Selamat siang kelas 12 HKL atau Akuntansi Keuangan Lembaga. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang praktikum akuntansi perusahaan lembaga atau instansi pemerintah dengan saya, guru mata pelajaran. Dan yang pertama, kita hari ini akan membahas tentang piutang transfer atau dana perimbangan. Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang diperoleh berdasarkan pengalokasian dari anggaran, pendapatan, dan belanja negara atau APBN yang ditujukan untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah untuk mencapai dan menyelenggarakan pemberian otonomi daerah. Tujuan utamanya adalah meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat agar semakin meningkat mengalami perbaikan ya. Dana perimbangan dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu pendapatan dari pajak, dana alokasi umum atau DAU, dana alokasi khusus atau DAK. Dana pendapatan dari pajak itu yang terdiri dari bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan PBB. PBB dibagi dengan imbangan 10% untuk pemerintah pusat dan 90% untuk daerah. Bagian daerah dari pajak penghasilan atau PPH, bagian daerah dari penerimaan PPH pasal 25 atau 29 dan PPH pasal 21 adalah sebesar 20%, dibagi dengan imbangan 60% untuk kabupaten atau kota dan 40% untuk provinsi yang dilaksanakan secara triwulan. Di situ kalian bisa baca lagi bagian daerah dari penerimaan sumber daya alam, penerimaan negara dari sumber daya alam sektor kehutanan, sektor pertambangan umum dan sektor perikanan dengan pembagian 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk daerah. Dan materi ini terdapat di halaman 22 ya. Di situ kalian bisa baca semuanya ya. Apalagi tentang persen-persenan ini kalian harus bisa memahami ya. Yang selanjutnya adalah bagian daerah dari pertambangan minyak bumi dibagi dengan rincian sebagai berikut. Itu ada di halaman 23, yaitu yang 3% untuk provinsi yang bersangkutan, 6% untuk kabupaten atau kota penghasil, 6% untuk kabupaten atau kota lain dalam provinsi yang bersangkutan. Bagian daerah dari pertambangan gas alam dibagi dengan perincian sebagai berikut. 6% untuk provinsi yang bersangkutan, 12% untuk kabupaten atau kota penghasil, 12% untuk kabupaten atau kota lain dalam provinsi yang bersangkutan. Ini kalian wajib baca supaya nanti kalian tahu berapa persennya, bahkan kalau bisa itu dirangkum ya. Dana alokasi umum atau DAU. Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka melaksanakan desentralisasi. Dana alokasi khusus atau DAK merupakan jenis dana yang telah dialokasikan dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu. Berarti biayanya itu dari negara, anggaran pembelanjaan negara yang diajukan untuk membiayai kebutuhan khusus dengan memperhatikan persediaan dana dalam anggaran, pendapatan, dan belanja negara. Dan kalian bisa lihat klasifikasi piutangnya, kalian bisa baca. Dan yang selanjutnya adalah yaitu akuntansi pengakuan dan pengukuran piutang. Di situ ada pengakuan piutang pemerintah, pengukuran piutang pemerintah, penyajian dalam neraca dan kalk. Ya, di situ kalian bisa baca pengakuan piutang pemerintah. Itu ada piutang dapat diakui pada saat diterbitkannya dokumen yang sah berupa surat ketetapan, telah diterbitkannya surat penagihan, dan sampai akhir periode akuntansi belum dilunasi. Itu ada di halaman 25. Kalian bisa membaca pengukuran piutang pemerintah. Daerah sangat dipengaruhi oleh transaksi yang menyebabkan timbulnya piutang. Ya, kalian di situ bisa baca sendiri. Oke, kita lihat di halaman selanjutnya yaitu halaman 26. Penyajian dalam neraca dan kalk.
Oke, penyajian akun piutang pemerintah daerah dalam neraca masuk dalam kelompok aset lancar. Pengungkapan akun piutang pemerintah daerah dalam catatan atas laporan keuangan. Berarti CALK itu adalah kepanjangan dari catatan atas laporan keuangan. Meliputi kebijakan akuntansi, penjelasan lebih lanjut piutang khususnya, kebijakan dalam penentuan penyisihan piutang. Oke, sekarang kita lihat. Oke, berikut ini transaksi yang terjadi pada SKPD Dinas Pendapatan Kabupaten Bersami tahun 2018. Tanggal 5 Januari 2018 ditetapkan piutang PBB pedesaan dan perkotaan sebesar 1.120 juta. 10 Januari 2018 ditetapkan retribusi parkir di tepi jalan umum sebesar 420 juta ya. 30 September 2018 bendahara penerima SKPD menerima pembayaran PBB pedesaan dan perkotaan sebesar 910 juta. 26 Oktober 2018 bendahara penerimaan SKPD menerima pembayaran retribusi parkir tepi jalan umum sebesar 252 juta. 31 Desember 2018 piutang PBB pedesaan dan perkotaan yang diperkirakan tidak dapat ditagih ditetapkan sebesar 21 juta, sedangkan piutang retribusi parkir tepi jalan yang diperkirakan tidak dapat ditagih ditetapkan sebesar 8.400.000 ya. Dan di sini kalian bisa lihat jurnalnya antara jurnal finansial dan jurnal pelaksanaan anggaran. Oke, kita harus membuat dua jurnal yaitu jurnal finansial dan jurnal anggaran. Oke, untuk tanggal 5 Januari ditetapkan piutang PBB pedesaan dan perkotaan sebesar 1.120 juta. Yaitu jurnalnya adalah piutang PBB pedesaan dan perkotaan. Ya kan, piutang pada pendapatan PBB pedesaan dan perkotaan LO, dan ini pasti seperti ini jurnalnya ya. Tanggal 10 Januari ditetapkan retribusi parkir di tepi jalan umum sebesar 420 juta. Oke, piutang retribusi parkir tepi jalan umum, pendapatan retribusi parkir tepi jalan umum LO ya. Jurnal pasti seperti ini, yaitu letaknya di debit dan kredit 420 juta, 420 juta. Oke, kita lihat lagi tanggal 30 September. Bendahara penerimaan SKPD menerima pembayaran PBB pedesaan dan perkotaan sebesar 910 juta. Kas di bendahara penerimaan pada piutang PBB pedesaan dan perkotaan sebesar 910 juta ya. Terus tanggal 26 Oktober, kas di bendahara penerimaan piutang retribusi parkir tepi jalan umum. Soalnya apa? Bendahara penerimaan SKPD, kan ada bendahara penerimaan ya, berarti jurnalnya kas di bendahara penerimaan. Terus menerima pembayaran retribusi parkir tepi jalan umum sebesar 252 juta ya. Di sini 252 juta. Sedangkan kita lihat lagi 31 Desember 2018, piutang PBB pedesaan dan perkotaan yang diperkirakan tidak dapat ditagih ditetapkan sebesar 21 juta, sedangkan piutang retribusi parkir tepi jalan umum yang diperkirakan tidak dapat ditagih ditetapkan sebesar 80.400.000. Berarti kalau misalnya di total 21 juta ditambah 8.400.000 adalah 29.400.000. Karena semuanya tidak dapat ditagih, maka dibuatlah jurnal beban penyisihan piutang pendapatan pada penyisihan piutang pendapatannya. Oke, kita lihat untuk jurnal pelaksanaan anggaran untuk tanggal 5 dan 10 itu tidak ada dijurnalkan karena ia berupa piutang, jadi tidak usah dijurnalkan. Yang dijurnalkan akan adalah tanggal 30 sampai 26 ya. Begitu juga tanggal 31 Desember dia juga tidak dijurnalkan ya. Berarti yang dijurnalkan hanya adanya kas di bendahara. Bendahara umum itu yang dijurnalkan untuk jurnal pelaksanaan anggaran ya. Karena tanggal 5, 10 dan 31 Desember itu tidak ada pelaksanaan anggarannya. Dia hanya berupa catatan aja karena terjadinya piutang dan kita wajib menyisihkan beban untuk jaga-jaga bila tidak dapat ditagih ya, seperti itu. Dan kalau misalnya ada yang perlu
ditanyakan, boleh dijapri, terus boleh ditanyakan. Dan untuk tugas kalian, yaitu kalian bisa buka di halaman 51 ya. Di situ ada studi kasus 1, kalian bisa kerjakan itu ya. Nah, itu untuk minggu yang akan datang saja. Kalian hari ini menyimak video saja, itu adalah PR untuk minggu yang akan datang ya. Jadi kalian kumpulkannya dari hari ini sampai hari Selasa yang akan datang. Jadi hari Senin yang akan datang ya. Berarti kalian kumpulkannya hari ini dan sampai hari Senin yang akan datang ya. Nah, hari Senin pokoknya terakhir itu jam 23:59 ya, dikumpulkannya melalui japri ke Miss Ernest. Bagaimana Miss, kalau saya ingin mengumpulkan sekarang? Boleh dikumpulkan sekarang, tetapi untuk saya tidak terjadi sesuatu kepada pikiran kalian, oleh karena itu bisa dikumpulkan besok-besoknya ya. Itu aja. Kalau misalnya kalian mengumpulkan, boleh difoto dan kirim ke saya ya. Terima kasih.